Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeon, edisi hari Rabu, tanggal 19 November 2025, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta alam semesta, karena kemurahan hati-Mu, Engkau memelihara hidup kami. Semoga hukum-hukum-Mu selalu menjadi pegangan dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia kembali. Maka ia memanggil ke-10 hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tua yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi
semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus sebenarnya sedang memberikan petunjuk kepada kita semua mengenai cara dan persiapan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia selalu memberikan kebebasan kepada kita. Dia memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelola dan mengisi hidup ini dengan cara-cara yang baik. Hal itu akan dapat kita lakukan jika kita dengan sepenuh hati dan dengan sukacita melaksanakan segala perintahnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun seringkali kita menggunakan kebebasan itu secara tidak bertanggung jawab dengan hidup seenaknya, mengikuti keinginan daging kita yang belum tentu berkenan di hati Tuhan, dan memanjakan segala nafsu duniawi kita. Akibatnya, hidup kita hanya berjalan di tempat dan tidak berkembang, apalagi berguna untuk orang lain. Tuhan senantiasa menunggu kita untuk mengembangkan diri secara baik, sehingga dengan mengembangkan diri itu, hidup kita semakin berguna. Berkat Tuhan pun semakin berlimpah serta dirasakan oleh sebanyak mungkin orang yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita telah diberikan juga oleh Yesus banyak mina untuk kita kembangkan. Mina yang diberikan kepada kita itu nampak dalam berbagai potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Ketika kita dibaptis, kita menyatakan diri untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Raja dalam kehidupan kita. Nah, apakah kita setia dan mau supaya Yesus sungguh meraja selalu dalam hidup kita? Kalau kita mau supaya Yesus sungguh-sungguh menjadi satu-satunya Raja dalam kehidupan kita, maka mina yang sudah Ia berikan kepada kita, potensi yang telah diberikan Tuhan kepada kita, hendaklah kita tumbuh kembangkan agar semakin berkembang. Bukan hanya supaya hidup kita semakin baik, tetapi juga pada akhirnya bisa dinikmati oleh sesama kita yang berkekurangan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita berlangkah maju bersama untuk terus mengembangkan segala potensi yang telah Tuhan berikan kepada kita, agar kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.